harga umumnya. Al-maradin takhafu minhu ala nafsi. Ya toh? Tadi kita sama ini termasuk seperti yang di atas, termasuk uzurnya apa tadi? Penggunaan air apa? Sakit yang kita khawatir kalau menggunakan air sakitnya nambah parah, atau kita bisa sakit yang lebih parah lagi dari menggunakan air ketika menggunakan air. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah, maka sabarlah gitu. Kalau kalau misalnya waktu zuhur nih jam 12 kurang sekarang, jam 12, kemudian setengah 12 kita nggak ada air gitu. Kan biasanya bapak-bapak kan udah persiapan sholat zuhur setengah 12, maka ketika nyalain keran nggak ada air, maka sabar gitu. Nunggu waktu zuhur datang, jadi nggak langsung udah nggak ada air saya tayamum setengah 12, maka sabar sampai waktu zuhur datang. Kenapa tadi? Karena waktu setengah jam itu dimungkinkan adanya keluar air. Waktu berapa? Setengah jam. Maka sabar sampai datang waktu zuhur, sholat zuhur. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur dan kita sudah mencari nggak ada air, baru kita tayamum. Paham ya di sini Pak? Jadi nggak langsung buka keran, langsung tayamum, buka keran nggak ada air, cari dulu. Cari nggak ada, maka sabar sampai untuk masuk waktu sholat fardu. Kalau kita sudah masuk waktu sholat fardu, barulah kita mulai tayamum. Kemudian dia mengatakan maksud sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun. Kemudian kita datangi satu tempat yang di situ terdapat pasir atau tanah, yang di pasir atau tanah tersebut memiliki alaihi turabun, dia punya debu gitu. Ada apanya? Debunya. Khalisun, kenapa harus ada debunya gitu. Kenapa harus ada debunya? Karena nggak semua tanah atau nggak semua tempat itu ada debu. Contohnya apa? Tanah basah. Tanah basah itu nggak bisa dipakai buat bukan tayamum itu malah namanya apa? Ngotorin badan. Maka tadi itu tanah basah atau tanah yang bertempat yang berlumut itu nggak bisa dipakai buat tayamum. Maka kita cari tempat yang kering atau tempat yang di situ ada debunya. Khalisun, ya toh. Debunya itu bersih dari sesuatu yang mencampuri. Contohnya kan ada debu yang tercampur dengan kapur, ada debu yang tercampur dengan semen gitu. Maka debu murni yaitu yang memang tidak tercampur dengan perkara-perkara yang menghalangi atau yang mencampuri tempatnya yang mencampuri debu. Contohnya paling mudah itu kursi sofa itu. Sofa itu kan kalau kita jadi mesti apa ada? Nah itu yang istilahnya minimal debu yang dipakai buat tayamum. Di tembok juga biasanya ada. Kemudian tahirun, usahakan kita perhatikan di selain tanah yang ada debunya, yang murni debu, usahakan debunya itu suci. Gak ada najis yang mencampuri. Contohnya, mungkin bagian daripada suci itu mustakmal. Makanya kita kan kalau misalnya kita wudhu tayamum dari tembok yang ini, maka kita nggak bisa ngambil dari tembok ini lagi. Kita harus cari tembok lain. Gak bisa satu tempat dipakai buat 2 kali tayamum. Maka di antara maknanya tahir itu selain terhindar dari najis dan juga debunya belum pernah dipakai buat tayamum. Nah, kemudian setelah beliau menerangkan itu debunya, beliau menerangkan prakteknya tayamum. Fadrib alaihi ayat turab bikaffaika dhamman baina asabi'ika.
toh? Setelah kita udah ketemu nih jenis tempatnya yang itu ada tanahnya yang berdebu, yang suci, yang nggak tercampur dengan apapun, fadrib maka pukullah itu tangan kita, kedua telapak tangan kita di atas tempat tersebut gitu. Wan wistibahati fardhos salat, wan wistibahati fardhis salati, dan kita niat untuk apa? Dalam ketika kita masukin apa tadi Pak? Debu ke apa? Tangan ke debu, kita sudah niat apa? Niat untuk tayamum untuk fardunya sholat. Setelah itu wamsah bihima ay kaffaika wajhaka kullahu marratan wahidatan. Nah, setelah begini ditaruh sambil niat, saya niat tayamum untuk fardu sholat atau lirafil hadas. Maka bagaimana? Kita ini kedua telapak tangan kita taruh di wajah. Ini ditumpulkan, kemudian kita taruh sini. Sampai seperti itu. Jadi seluruh wajah usahakan dilewati oleh telapak tangan. Seluruh wajah usahakan dilewati oleh telapak tangan. Kemudian beliau mengatakan, nah, dalam mengusap wajah ketika tayamum cukup menggunakan satu kali usaha. Nggak usah sampai 3 kali, cukup 1 kali. Kecuali dimungkinkan atau kita ragu ada bagian wajah yang belum terkena debu, maka boleh tambah debu yang kedua. Jadi selagi kita yakin ini tangan kita udah melewati seluruh wajah, itu 1 kali sudah cukup untuk menggugurkan fardunya tayamum membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, beliau mengatakan wala tatakallam, jangan berlebihan, jangan nyusahin diri. Dengan apa? Isolul gubari ila madabitis sya'ri khufin au kasufin. Nah, ada orang tuh kan, saya pengen sempurna tayamumnya. Pakai bagaimana? Pokoknya semua alis, jenggot, semuanya harus terkena debu. Maka beliau mengatakan wala tatakallam, jangan nyusahin diri dengan ketika tayamum. Kenapa? Tayamum itu udah rukhsah, udah kita susah nyari air, maka jangan berlebihan. Kita usaha masukin debu ke dalam jenggot. Seperti air, kalau air kan beda, kita sunnah untuk di sela-sela. Tapi kalau tayamum tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Kemudian beliau mengatakan, baik jenggotnya itu tebal atau jenggotnya tipis, tidak ada kesunahan meratakan debu ketika tayamum. Kemudian beliau mengatakan sumangza khatamaka. Nah, sebagian kita ada yang pakai cincin, maka usahakan dilepas. Tidak hanya ketika membasuh tangan atau mengusap tangan ketika tayamum, bahkan ketika di awal. Ketika apa? Di awal. Supaya apa? Kan kalau orang pakai cincin berarti ada bagian apa? Dalamnya yang terhalangi cincin, dan itu tidak bisa mengenai bagian wajah. Maka dari awal dianjurkan untuk melepas cincin. Nah, setelah dia lepas cincinnya, wadrib dorbatan tsaniyatan mufarrajah. Kemudian setelah muka selesai, ya toh, dia ambil lagi di tempat yang lain. Harus tempat yang lain. Karena tempat yang pertama sudah mustakmal. Maka di sampingnya, di tempat yang lainnya, dia pukul lagi tangannya. Kemudian bagaimana? Wamsah bihima yadaika ma'amir faqaika. Nah, setelah basuh apa tadi? Wajah, kita basuh tangan seperti ini. Apa tadi? Ini ujung tangan kiri, ya toh, ditaruh di ujung tangan kanan. Terus kita tarik sini. Selesai baru balik. Nah,
Nah jadi satu bagian ini untuk satu bagian yang depan, bagian yang ini untuk bagian yang dalam. Sampai sini. Usahakan sela-selanya juga kena. Betul. Jadi pakai ini 1, 2. Cukup 1 kali. Kemudian beliau mengatakan fa illam tastau'ibaha fadrib darbatan ukhra. Kalau kita merasa belum cukup dengan 1 kali usapan debu, maka boleh kita mengambil debu yang ketiga untuk membasuh tangan. Ila antastau'ibaha, sampai kita merasa seluruh tangan kita sudah terusap atau terlewati debu. Ribet, gimana caranya? Ambil pasir, guyur gitu. Tetap tadi tuh, kata-kata ribet itu termasuk bagian daripada meremehkan sunnah. Nabi dulu ngajarin begini, bukan malah di Arab tuh lebih banyak pasir. Tapi Nabi enggak, ambillah pasir 1 gayung, enggak. Tetap begini, tetap begini, tetap begini. Terus pakai gayung guyur gitu debunya. Maknanya apa? Udah cara Nabi itu adalah cara yang terbaik. Walaupun diguyur pakai gayung tetap sah. Kemudian beliau mengatakan, fadrib darbatan ukhra illa an tastaudi'a summa amsah ihdaka faika bil ukhra wamsah ma baina asabi'ika bitakhlil. Maka tadi itu setelah tangan itu diusahakan ini sela-sela jari juga terusap. Wasil bihi fardhan wahidan wa ma syi'ta minan nawafili wa min sholatil janazah. Wasolli bihi fardhan wahidan. Nah, selesai membasuh tangan, maka sudah selesailah ibadah tayam. Sampai situ. Jadi tayam itu cuma mengusap wajah sama mengusap tangan. Sudah selesai, baru apa? Wasolli bihi fardhan wahidan. Satu tayamum hanya bisa untuk 1 sholat fardu. Nanti kalau sholat asar datang, maka kita tayamum lagi. Kecuali yang dilakukan sholat sunnah. Maka sholat sunnah bisa dipakai dengan 1 tayamum. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat taubat apa, itu cukup dengan 1 tayamum. Tapi kalau fardu hanya bisa 1 kali. Kemudian fa'in aratta fardhan tsaniyan fastanaf lahu tayammuman ukhra. Kalau kita ingin melaksanakan sholat fardu yang lainnya, maka kita mulai tayamum baru. Ini daripada adab-adabnya tayam. Ini syarahnya nggak saya baca, saya cuma baca matanya aja. Biar lebih cepat. Nah, setelah tayamum, setelah wudu, setelah mandi, orang ngapain, Pak? Orang ngapain? Setelah mandi, setelah wudu, setelah tayamum, orang ngapain? Bangun tidur tuh. Berangkat ke masjid. Maka di sini dijelaskan ada khuruji ilal masjid. Berangkat ke masjid itu ada adabnya. Gak cuma hanya berangkat tiap hari keluar pergi. Nabi itu kalau mau ke masjid apa yang dia lakukan? Nah, ini kita baca sekarang. Bab tayamum gak terlalu saya perpanjang. Fa'idha faradta min taharatik, ketika engkau telah selesai daripada melaksanakan bersuci, fasalli fi baitika. Nah, ini adab yang pertama. Setelah kita selesai bersuci, adab yang pertama, fasalli fi baitika rak'atai subhi in kanal fajru qad tala'a. Setelah bersuci, ternyata sudah masuk waktu subuh. Maka bagaimana? Sholatlah sunnah qobliyah subuh di rumah. Di mana? Di rumah. Kalau belum selesai bersuci, belum masuk waktu subuh, berarti kita namanya sholat tahajud, sholat sunnah taubat, sholat sunnah witir. Maka ketika selesai bersuci, tiba-tiba langsung azan, maka langsung sholat sunnah qobliyah subuh. Di mana, Pak? Di rumah. Di rumah. Jadi
sebenarnya ada ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah yang itu lebih dianjurkan di rumah dibanding di masjid. Syarat dan ketentuan berlaku. Ini secara umum, Sholat sunnah qobliyah subuh kalau bisa di rumah. Nanti sholat di masjid, sholat lagi apa enggak? Sholat lain apa? Sholat tahiyatul masjid. Satu. In kana al-fajru qad tala wa qra' fihima. Gitu. Sekarang kenapa sih sholat sunnah itu saya sampaikan di sini lebih baik di rumah? Ya karena dulu juga Nabi sholat sunnah itu di rumah. Bahkan Nabi mengatakan sholat yang kalian lakukan itu utama di rumah illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi sholat yang kalian lakukan itu utama lakukan di rumah illal maktubah, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu dianjurkan utamakan di masjid. Pertama, utamaannya sholat sunnah di rumah itu banyak. Pertama, mengajarkan anak sama istri bagaimana pentingnya sholat. Yang kedua, itu rumah kalau dipakai buat sholat sunnah beda rasanya sama rumah yang gak dipakai sholat sunnah. Jadi Bapak kalau amalan baca Quran di masjid aja, kemudian sholat sunnah di rumah, di masjid saja, maka keadaan rumah itu tidak dihidupkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka bagaimana ya? Tadi itu seperti rumah yang mati. Maka baca Quran di masjid bagus, sholat sunnah di masjid bagus, tapi kadang-kadang sholat di masjid, sholat juga di rumah. Jangan nggak sama sekali. Yang ketiga, diantaranya fadilahnya sholat di rumah lebih menjaga dari riya. Diantaranya. Maka ini usahakan kita kalau bisa tadi sholat sunnah di rumah. Di masjid sholat lagi nggak masalah. Kalau saya biasanya misalnya bagi zuhur di rumah, di sini 2 rakaat, nanti di rumah 2 rakaat. Sholat apa lagi? Yang 6 rakaat Pak, sholat apa? Rawatib, sholat apa? Awabin. Ya. Maghrib itu ya. Maka bagaimana? Ya tadi itu 2 rakaat di masjid, nanti sampai rumah kalau nggak ada pengajian, Bapak 4 rakaatnya di rumah. Kemudian waqra fihima suratul kafirun. Nah, surat-surat yang dipilih dalam sholat sunnah qobliyah subuh, pertama baca surat Al-Kafirun. Rakaat berapa? Pertama. Rakaat kedua wal ikhlas. Yang rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Nah, kalau bosan beliau selingi awikra alam nasroh laka sodron. Nah, kalau misalnya kita itu terus boleh ganti baca surat apa? Al-Insyirah, alam nasroh laka sodron. Rakaat pertama, yang rakaat kedua baca alam tarokai fama ala rabbuka bi ashabil fil al-fil. Maka boleh diganti-ganti. Faman qara'a fi raka'atil fajri, barang siapa yang membaca pada qobliyah subuh di rakaat pertama surat apa? Al-Insyirah, alam nasrah laka sadra. Wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pada rakaat berapa? Kedua, qasurat anhu yadu kulli adwin. Maka musuh-musuh orang yang membenci kita, musuh-musuh orang yang ingin mencelakai kita, itu akan Allah tahan sehingga dia tertahan dari melakukan kejahatan. Nah, terutama karena itu Pak, kejahatan itu sering dilakukan di waktu subuh. Di antara orang lagi ngantuk-ngantuknya, yang jaga udah ngantuk, sampamnya gitu. Maka bagaimana? Jadi itu mungkin kalau kita baca ini terjaga dari orang-orang jahat. Kemudian beliau mengatakan wa hadza sahihun mujarrabun bila syakin hakadza naqalul Mujairami anil Ghazali. Jadi amalan membaca ini, baca surat-surat ini itu mujarrab, dilakukan, diamalkan oleh para ulama dulu, dan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Mujairami dari Imam Al-Ghazali. Surat pertama apa tadi? Al-Kafirun. Surat kedua Al-Ikhlas. Ganti dengan surat apa? Alam Nasrah
Kalau nggak bisa baca surat Al-Fil. Al-Fil apa ya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab Al-Fil. Kadzalika ay ada sholati rakaatil fajri kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Gitu. Begitulah Nabi dulu, beliau mengamalkan sholat sunnah qobliyah subuh, beliau sering melakukannya di rumah. Yusannu ayyafsulu baina sunnatul fajri wal fardhu bil ittija'. Nah, kemudian sunnah yang kedua sebelum berangkat ke masjid, ya. Sebelum berangkat ke masjid. Jadi habis sholat sunnah qobliyah subuh, mau di rumah, mau di masjid boleh. Sunnah yang kedua tidur miring. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, tapi yang afdal ke kanan. Jadi setelah sholat sunnah, coba kata ini. Coba nih, mungkin kalau malam ini semua tidur di sini. Jadi setelah sunnah qobliyah subuh, Nabi itu biasanya apa? Tidur? Bukan tidur beneran. Oh, tidur? Tidur-tiduran ya? Leleh-leleh. Kenapa? Capek tahajud, capek zikir. Maka kita tuh istirahatul badan, merenggangkan otot, kemudian istirahatlah sejenak sebelum berangkat ke masjid. Misalnya kan komat kan 10 menit nih. Sholat komat kan 10 menit, kan lama nih. Anggaplah 3 menit baru jalan ke masjid. Seperti itu. Maka sunnah yang kedua awal telat di masjid bareng. Tambah waktu setengah sunyi tambah lagi jadi 15 menit. Dan beliau mengatakan wa yaqulu fi hal ittijai, ketika tidur miring itu enggak diem, enggak melek atau enggak bengong, tapi doa. Apa doanya? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ajirni minan nar. Maka sebagian ulama mengatakan, kenapa sih ini Nabi itu tidur miring? Itu untuk menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi itu kita mau aktivitas. Dan dalam aktivitas itu kita butuh pertolongan Allah. Maka ya Allah, saya ini lemah. Saya tidur miring ini saya lemah. Untuk aktivitas melakukan semua hal dalam hari ini saya butuh pertolongan Engkau. Maka yang tidur miring itu bukan tidur beneran, ya zikir, ya doa, ya hatinya tetap menghadap Allah. Seperti itu. Setelah tidur miring, setelah doa, baru summa tawajjah ilal masjid, kemudian berjalan menuju masjid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi ba'dil kutub, inna buyuti fi ardi al masajid. Allah SWT dalam hadits qudsi beliau mengatakan, sesungguhnya rumahku di muka bumi itu adalah masjid. Jadi rumah buyut Baitullah itu rumah Allah di bumi. Wa inna zawari fiha anwaruha, dan apa tadi? Pengunjung apa tadi? Tetangganya rumahku, tetangga ada tetangganya. Tetangganya rumahku itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kalau bapak tetanggaan sama presiden enak gak bapak? Minimal jalan bagus, betul nggak? Minimal rumahnya dekat pintu tol, karena tetanggaan sama apa? Presiden. Kalau tetanggaan sama ini, maka makan kaki banyak. Kalau tetanggaan sama Pak Haji, minimal makan mie tiap hari, betul nggak? Amin. Oh amin, ada yang amin tuh. Nah maka kalau kita itu tangan Pak Oto minum terus. Kalau anak Pak Oto benar
Jadi bagaimana? Kalau kita termasuk tetangga, orang-orang yang sering mengunjungi rumah Allah, berarti apa? Ya sudah, kita akan mendapatkan banyak anugerah melebihi orang-orang yang tidak bertetanggaan atau dekat dengan rumah Allah. Gitu. Maka siapa itu tetangga-tetangganya Baitullah? Siapa tuh? Orang-orang yang tiap hari pulang pergi ke masjid. Kemudian beliau mengatakan, Fatuba li'abdin tatahhara fi baiti summa zarani fi baiti. Maka fatuba itu artinya bojo kemayangan, bahasa Jawa. Beruntunglah bojo kemayangan. Fatuba bojo kemayangan, beruntunglah untuk siapa? Li'abdin, untuk orang tatahhara yang dia bersuci fi baiti, di mana Pak? Di rumahnya. Kemudian apa? Summa zarani fi baiti, kemudian dia datang menziarahi rumahku, yaitu apa? Masjid. Fahaqqun 'alal mazur ayyukrimaz zaira. Maka pasti kalau orang bertamu ke rumah seseorang, pasti orang yang didatangi rumahnya akan memuliakan orang yang bertamu. Kalau saya main ke rumah Pak Rian, minimal dikasih air putih, dikasih spaghetti banyak. Oh, madu sekarang, madu. Maka apa? Orang yang bertamu ke rumah seseorang pasti pasti akan dimuliakan oleh orang yang dijumpai rumah. Nah, kalau kita nih, pernah nggak kita merasanya Allah, saya tamu engkau ke masjid. Tamu itu bukan hanya orang ke Makkah ke Madinah, ke masjid apa? Juga tamu Allah. Maka ya Allah, karena saya ini tamu engkau, kita jalan ke masjid itu dengan perasaan, ya Allah, tolong muliakan saya, tolong rahmati saya, karena saya ini apa? Tamu engkau. Maka berangkat ke masjid, perasaan hati ya itu merasa sebagai tamu Allah. Rata-rata kita ke masjid bagaimana Pak? Ya udah, kejar komat, ke masjid apa? Kejar kopiah. Dia nggak ada tumanina, hatinya itu gimana? Perasaan hati ke masjid. Coba perasaan hati kita tata mau ke masjid kita di mana? Merasa datang sebagai tamu. Ya Allah, saya ketemu engkau, saya minta hak. Apa itu haknya? Dimuliakan. Apa itu haknya? Ditolong. Wala taja as-shalah fil jamaah diqouli sallallahu alaihi wasallam, dan usahakan jangan tinggalkan sholat berjamaah diqouli sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yauman as-shalawat fi jama'atin la tafutu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Minimal orang itu kalau sholat berjamaah secara istiqomah selamat dari dua sifat buruk, yaitu pertama sifat munafik, yang kedua dari sifat-sifatnya ahli neraka. Kalau orang terjauh dari sifat ahli neraka, ya pasti dia dijauhkan dari neraka. Maka tadi itu berangkat ke masjid perasaannya sebagai tamu, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalau saat berjamaah di masjid, ya Allah, jauhkanlah saya dari sifat munafik. Pernah kan doa mau ke masjid, ya Allah, jauhkan saya dari sifat munafik. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat-sifat ahli. Rata-rata masjid, ya udah jalan aja. Enggak, perasaan hatinya enggak ada, mengharapkan rahmat Allah enggak ada. Udah lumayan, sudah lumayan. Tapi disempurnakan bagaimana berangkat ke masjid, adab hatinya juga diamalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adab semua masih setengah. Adab ke masjid nanti lanjut, insyaallah. Ada pertanyaan? Baik, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tanya tentang tayamum. Kalau tadi ada tayamum itu dibolehkan kalau kita mencari dulu air baru dibolehkan. Adakah jumlahnya jauhnya berapa? Apakah
ada mereka yang kan tempat ini mencari dulu lokasi cukup atau kita harus cari yang lebih jauh lagi jaraknya berapa. Yang kedua, saya yang juga setelah kita melaksanakan sholat, tapi kita setelah itu ada hujan, berarti kan ada air. Apa kita wudhu lagi, sholat lagi, atau kita cukup dengan tadi tayamum? Terima kasih, mohon penjelasannya. Jadi yang pertama, jarak mencari air tayamum, yaitu jarak yang mana jarak tersebut masih bisa kita tempuh, secara umumnya gitu. Jadi orang nggak mungkin kan nyari air sampai dan mongkot, nggak mungkin kan? Ya sekitar lingkungan mahalah masjid atau tempat dia sholat. Jadi kan Jumatan itu kan ada ininya Pak ya, ada apa namanya? Ada radiasinya ya, atau jaraknya. Nah sejarak itulah di tempat sekitar dia sholat Jumat atau di komplek lah kalau jelas sekarang. Itulah jarak kita mencari apa? Misalnya kayak ini, Pak Johan rumahnya di sana, terus nyari ke sini nggak ada air ke masjid itu. Terus nyari jarak yang sama ke sana juga nggak ada air. Itu sudah cukup untuk menggugurkan kita mencari air. Apa ya? Jarak itu apa? Ya jarak daripada mahalah atau tempat di sekitar rumah kita. Radiasinya apa ya? Radiasi ini rata-rata orang sholat Jumat. 40 rumah ya. Radiasi 40 rumah kalau dempet ya. Kalau dempet, kalau 40 rumah kayak di Sumatera dan jaraknya habis semuanya. Jadi ya jarak-jarak yang kita jarak tempuh yang kita bisa menempuh. Yang kedua itu jarak sekitar mahalah lingkup masjid. Satu wallah. Yang kedua, kalau sudah sholat terus turun hujan, ya udah kita nggak perlu ulang sholatnya. Kenapa? Karena datangnya air itu setelah kita melaksanakan ibadah fardu. Datangnya air setelah kita melaksanakan ibadah fardu. Kecuali tadi pas komat hujan, baru kita wudhu, tayamum kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tadi soal tayamum di jalan. Kita di jalan. Ustaz bilang harus mengulang sholat. Ya setelah kita sholat di mobil harus mengulang. Nah, lalu kalau kita mengulang, sedangkan kita sampai rumah sudah waktu sudah habis. Ya kan? Ya, apalah kita maghrib di tol, kita tayamum di mobil, kita sholat. Lalu apakah sampai rumah itu sudah